Selamat pagi cikgu. Katanya nih aroma-aroma propaganda di balik popularitas dari Upin dan Ipin. Tahukah kalian ada sebuah kabar yang sudah cukup lama beredar tentang asal-muasal animasi populer Upin Ipin? Kabar tersebut menyebutkan jika sebenarnya kreator Upin Ipin itu adalah orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia sangat excited dengan Upin Ipin? Inilah alasan mengapa serial animasi Adit dan Sopo Jarwo telah berhenti. Namun justru serial Upin Ipin masih bertahan lama, bahkan masih ditonton sampai dengan saat ini. Selamat pagi cikgu. Katanya nih aroma-aroma propaganda di balik popularitas dari Upin dan Ipin. Propaganda di mananya ya? Coba kita lihat. Dosen Hubungan Internasional Fisip Universitas Padjadjaran Unpad Pak Dude Heriadi menyebut kalau animasi ini memang ringan, mencoba menyajikan cerita yang membumi sehingga mudah dipahami. Ini setuju banget ya, karena kayak anak-anak pada suka nonton karena memang jalan ceritanya ringan, mudah dimengerti. Nah, katanya kalau dilihat dari konteks hubungan internasional, ini sangat cocok dijadikan sebagai instrumen diplomasi budaya. Nah, meski populer, ini menurutnya serial ini bisa digunakan Malaysia untuk menyebarkan klaim budaya mereka yang umumnya bersinggungan dengan Indonesia. Kita tahu kalau Indonesia dan Malaysia itu punya track record perselisihan lah ya soal budaya, klaim budaya. Nih kan, sejak dulu Malaysia kerap bersengketa dengan Indonesia karena klaim budaya yang bersinggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk meluruskan supaya yang mendengar berita-berita yang kurang betul saya betulkan di dalam konten saya. Kenapa sih kalau kita melihat tetangga kita berjaya di dalam film animasinya, kenapa kita selalu memberikan statement yang seolah-olah tidak tepat? Kalau bagi pandangan saya ini jelas-jelas tidak tepat. Kok bisa-bisanya film Ipin Upin dibilang propaganda untuk mengeklaim sebuah budaya? Lah memangnya budaya apa yang diklaim? Kalau saya lihat yang sering menjadi perdebatan batik seolah-olah itu dari Indonesia, padahal Malaysia juga punya batik. Kemudian soal rendang, seolah-olah rendang itu dari Sumatera Barat saja. Malaysia juga punya rendang. Kenapa Malaysia punya rendang? Di Malaysia ada satu negeri atau satu daerah di mana daerah tersebut merupakan salah satu warganya kebanyakan dari Sumatera, yaitu daerah yang berada di Negeri Sembilan. Di situ memang warganya kebanyakan dari zaman dahulunya, mungkin mereka sudah bermukim di sana berpuluh-puluh tahun, bahkan rajanya pun juga daripada Sumatera Barat pada zaman dahulunya. Lantas, kenapa hal ini selalu menjadi perdebatan? Wah, nggak boleh, rendang dari Indonesia saja. Ya Allah ya Robbi, lucu sih terkadang kalau melihat perdebatan seperti itu. Reok, nah ini reok juga sering diperdebatkan. Wah, kenapa Malaysia klaim reok? Aduh, kenapa di Malaysia ada nasi ambeng? Kenapa di Malaysia ada nasi ambeng? Kenapa kok bisa gitu? Makanya banyak-banyak belajar supaya lebih banyak pengetahuan. Minat baca ditingkatkan supaya kita tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang bohong. Mungkin untuk sebagian masyarakat yang ada di Indonesia, mereka tidak tahu bahwa ada orang Jawa yang sudah berwarga negara Malaysia. Ada orang Jawa yang sudah berwarga negara Malaysia. Sekali lagi saya jelaskan supaya tidak salah paham, supaya tidak sering klaim. Kenapa ada tarian kuda kepang? Kenapa Malaysia membawakan pentas ke dunia dengan tarian kuda kepang? Kenapa ribut sendiri? Padahal di negara kita sendiri tidak mau membudayakan tradisi adat budaya yang ada di negara kita. Terutama tarian-tarian tradisional. Kita tidak mau melestarikannya. Kita lebih memilih terpengaruh dengan budaya-budaya barat, yang dimana budaya tersebut joget-joget tidak jelas, dejenan gini,
selalu juga tidak jelas. Tapi ketika negara tetangga berjaya di pentas dunia ataupun di dalam serial animasi filmnya, kenapa kita harus membuat statement seperti itu? Ini sangat disayangkan. Harusnya kalau ada negara tetangga kita berjaya di dalam dunia animasi perfilmannya, dan kenapa Indonesia tidak bisa berjaya, ini harus menjadi catatan yang besar. Harus mencontohi negara tetangga, bukan malah sebaliknya, seolah-olah film dari Malaysia ini sengaja dimasukkan ke Indonesia terus kemudian menjadi populer hanya untuk propaganda. Ini statement apa ini? Apa ini? Saya sebagai orang biasa saja merasa ketawa ya melihat statement yang sering menjadi itu ya, istilahnya menjadi apa ya, kalau di dalam pikiran saya ini, aduh, kayaknya bikin malu aja gitu. Kita malah bikin malu aja membuat statement seperti ini. Cobalah kalau membuat statement seperti ini, kaji dulu bagaimana sejarah dulunya Nusantara sebelum terbentuknya Indonesia, Malaysia, negara Asia Tenggara lainnya. Dikaji dulu lah. Jangan asik klaim. Lama-lama kita jadi king of claim. Oke teman-teman, mengenai film Ipin Upin yang beritanya baru heboh sekarang, dikatakan merupakan salah satu film animasi yang membawa propaganda untuk mengeklaim sebuah budaya yang ada di Indonesia. Kita langsung reaction video bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia tentang film Ipin Upin. Tahukah kalian ada sebuah kabar yang sudah cukup lama beredar tentang asal-muasal animasi populer Upin Ipin? Kabar tersebut menyebutkan jika sebenarnya kreator Upin Ipin itu adalah orang Indonesia. Namun karena karyanya ditolak oleh beberapa stasiun TV Indonesia, kemudian malah diterima di Malaysia sehingga membuat animasi tersebut menjadi milik Malaysia. Benarkah demikian? Kabar ini sebenarnya adalah berita hoax belaka yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia yang merasa sangat insecure dengan negaranya sendiri karena tertinggal jauh dari Malaysia dalam beberapa bidang, sehingga membuat berita yang tidak mendasar seperti ini. Namun anehnya berita hoax semacam ini malah ditelan mentah-mentah oleh rakyat Indonesia tanpa mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Begitulah tipikal SDM di Indonesia. Mudah percaya pada berita hoax, minim literasi dan suka menjas. Karena pada dasarnya animasi Upin Ipin dibuat oleh pasangan suami istri asal Malaysia, Burhanuddin Razi dan Ainun, yang pada awalnya hanya berupa cerita pendek tentang bulan Ramadan. Upin Ipin pertama kali dirilis pada 14 September 2007. Ditayangkan di TV9 Malaysia. Animasi ini diproduksi oleh Leko Park. Adapun orang Indonesia yang terlibat salah satunya adalah pengisi suara Susanti, Hanza Mahira Jayani. Jadi sudah jelaskan sekarang kalau Upin Ipin itu adalah animasi asli dari Malaysia. Sementara Indonesia memproduksi animasi yang cukup terkenal seperti si Yuki, Adi dan Sopo Jarwo, Nusa dan Kiko. Namun belum ada yang mampu melampaui populernya Upin Ipin atau Bobo Boy. Bagaimana menurut kalian? Inilah alasan mengapa serial animasi Adit dan Sopo Jarwo telah berhenti. Namun justru serial Upin Ipin masih bertahan lama, bahkan masih ditonton sampai dengan saat ini karena saking bagusnya. Dan sebenarnya bertahannya Upin Ipin ada hubungannya dengan inovasi dan keberhasilan cerita animasi yang luar biasa inovatif. Yap, jika kamu melihat serial animasi Upin Ipin dan Adit Sopo Jarwo, benar-benar sangat berbeda. Bahkan bisa dikatakan animasi Upin Ipin seperti sebuah mahakarya yang luar biasa yang disenangi oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya anak-anak, namun orang dewasa juga suka dengan Upin Ipin. Jika kita lihat, ada yang menonjol dari Upin Ipin. Karakter tokohnya sangat banyak dan sangat beragam. Bahkan karakter tokoh yang bukan merupakan tokoh utama bisa membuat ceritanya sendiri yang sangat menarik. Yang berbeda dengan Adit Sopo Jarwo yang tokoh utamanya tidak bisa membuat cerita sendiri dan harus melibatkan banyak tokoh. Latar tempat Upin Ipin juga sangat banyak. Ada dari kebun, rumah todalang, kelas, lapangan, tempat makan, sungai, alam durian runtuh, dan masih banyak lagi. Bahkan setiap lokasi punya tokoh lokal masing-masing dan juga ada karakter yang bukan manusia yang mewarnai animasi Upin Ipin. Ada Rambo, Raju, angsa, kodok, ikan, laba-laba, manusia batu, dan lain-lain. Di dalam animasi Upin Ipin mereka bebas untuk berimajinasi.
tentang luar angkasa, balapan, dan lain-lain. Sehingga cerita Upin Ipin selalu hidup dan tidak membosankan. Alasan kenapa kartun Upin Ipin bisa populer di Indonesia. Kalian pasti udah kenal dengan karakter ini, karakter Upin Ipin ataupun animasi Upin dan Ipin. Kartun animasi ini sangat populer di Indonesia, bahkan bisa mengalahkan animasi lokal seperti Adit dan Sopo Jarwo dan Keluarga Somad. Tapi kenapa bisa begitu? Menurut lifestylesindonews.com, hal ini dikarenakan ceritanya yang sangat relate dengan kehidupan anak kampung di Indonesia pada zaman dahulu. Selain itu, banyak sekali budaya yang hampir mirip. Hal ini tentu bukan menjadi rahasia lagi, karena Malaysia dan Indonesia memang mempunyai hubungan kerabat pada masa lampau. Alasan terakhir tentu karena adanya karakter Susanti yang diceritakan berasal dari Indonesia. Hal ini tentu akan menambah kepopuleran Upin Ipin di Indonesia. Dan itulah Kenapa orang Indonesia sangat excited dengan Upin Ipin? Karena Upin Ipin di Indonesia ini sangat terkenal. Saya bisa pastikan bahwa semua golongan umur pasti mengenal Upin Ipin. Bahkan saya bisa katakan bahwa Upin Ipin ini juga menemani saya dalam masa remaja saya. Saya ingat dulu saya menonton Upin Ipin di rumah kawan saya itu pada musim Ramadan. Itu sekitar tahun 2007 atau 2008. Dan itulah pertama kalinya saya menonton Upin Ipin. Jadi, walaupun sudah ditayangkan di televisi Indonesia, CD atau DVD Upin Ipin di pasar malam ini sangat laris manis. Populer sekali Upin Ipin, walau di kalangan CD dan DVD kopi saja. Dimana yang kita tahu sekarang untuk penjualan CD atau DVD kopi ini adalah ilegal ya, karena saat itu belum populer yang namanya YouTube untuk bisa diputar atau diakses kapan saja. Jadi banyak yang menjual CD atau DVD Upin Ipin ini sehingga orang Indonesia pun bisa memutarnya kapan saja. Populernya Upin Ipin sampai membuat beberapa anak Indonesia ini juga paham sedikit demi sedikit kosakata dalam bahasa Melayu. Pernah ada anak kerabat sampai bisa bercakap, mainan jadi bersepah-sepah. Ibu bapaknya pun heran, dari mana si anak tahu kata bersepah-sepah? Tidak lain dan tidak bukan, pasti dari Upin Ipin. Di Indonesia, Upin Ipin ditayangkan dengan full subtitle. Saya sampai sekarang pun masih melihat Upin Ipin dengan subtitle. Karena bagi saya masih ada beberapa kosakata ataupun kalimat yang saya masih kurang paham. Jadi saya selalu melihat subtitle ketika menonton Upin Ipin. Saya yakin teman-teman yang traveling ke Indonesia ketika berjumpa dengan orang Indonesianya akan try hard untuk coba cakap Melayu dengan menambahkan semua kata dengan huruf I. Pun sebaliknya, traveler Malaysia bila datang ke Indonesia akan try hard untuk cakap Indonesia. Lu gue. Sempat dulu ramainya Upin Ipin, banyak kedai baju di Indonesia menjual baju gambar Upin Ipin, bag alat sekolah Upin Ipin, ada juga jual balon Upin Ipin, selipar Upin Ipin, semuanya Upin Ipin. Karena anak-anak Indonesia sampai sekarang pun masih suka Upin Ipin. Fanatismenya orang Indonesia, ini khusus yang dewasa, tadi anak-anak ya, fanatismenya orang Indonesia dewasa terhadap Upin Ipin ini sampai di tahap kreativitas tingkat tinggi. Pasti teman-teman sudah pernah lihat konten orang Indonesia, mulai dari meme Upin Ipin, tim Kak Ros dengan Abang Is, atau ada yang tim Kak Ros dengan Badrul, tim Opah dengan Tok Dalang, sampai yang paling parah adalah teori konspirasi bahwa kisah Upin Ipin adalah hayalan Opah saja. Aslinya Upin Ipin sudah meninggal katanya, itu adalah konspirasi semuanya. Tapi begitulah kisah Upin Ipin, sangat terkenal dan dicintai oleh rakyat Indonesia, tidak kira umur. Populernya Upin Ipin sampai direspon oleh rumah produksi Upin Ipin itu sendiri, sehingga menghadirkan karakter Susanti. Susanti hadir pertama kali sekitar tahun 2009. Susanti adalah teman mainnya Upin Ipin dan juga teman sekolahnya Upin Ipin. Karakter ini sering menjadi pemersatu netizen Indonesia dan Malaysia. Jika ada suatu masalah antara Indonesia dan Malaysia, netizen Indonesia siap untuk memulangkan Susanti ke Indonesia. Apapun Indonesia, Malaysia sahabat untuk selamanya. Sekian. Film Ipin Upin bagi saya ini adalah sebuah film kehidupan sehari-hari, dan film ini juga menonjolkan budaya Melayu Malaysia sendiri. Bukan sebuah propaganda. Kenapa sih masih ada orang-orang yang berbicaranya itu ngawur?
sedikit-sedikit klaim apa yang diklaim. Daripada kita sibuk ngomongin klaim-klaim, kalau dari segi pandangan saya, lebih baik kita menjaga dan melestarikan budaya kita dengan cara positif. Di antaranya adalah lebih banyak mempromosikan budaya kita ke luar negara. Jadi nggak cuman klaim-klaim saja, tapi perlu ada ajang pembuktian. Dan jangan sedikit-sedikit selalu membuat hal-hal yang kiranya berkaitan dengan negara tetangga kita, bukan untuk mempersatukan, tapi ujung-ujungnya malah bikin berselisih di media sosial. Kalau kita melihat sebuah kejayaan dari negara tetangga, misalnya di film Ipin Upin begitu sangat populer di Indonesia, kita harus mencontohinya. Kok bisa ya film negara tetangga bisa populer di Indonesia hingga sampai saat ini, hingga tidak pernah membosankan. Oh ya, mungkin film ini lebih kreatif. Oh, mungkin film di lokal sendiri kurang kreatif. Kan bisa melihat akar permasalahannya, bukan melakukan statement yang justru itu sangat-sangat tidak patutlah kalau bagi pandangan saya. Berbicara tentang sedikit-sedikit klaim budaya, ini kalau pendapat saya ya, kita harus banyak berinvestasi di pendidikan. Jadi misal kata, sejak kecil itu harus kita perkenalkan di sekolahan budaya-budaya yang ada di negara kita. Supaya anak-anak di negara kita, di Indonesia, tidak terpengaruh oleh budaya-budaya orang luar. Bagaimana mau maju negaranya kalau budayanya sendiri tidak pernah diagung-agungkan, tidak pernah dijaga dengan secara betul-betul. Seperti Reok Ponorogo yang selalu menjadi perbincangan ramai sekali di media sosial. Katanya Malaysia mengeklaim Reok Ponorogo. Terus kenapa Malaysia di pentas dunia memakai tarian kuda kepang? Ini saya akan jelaskan supaya sahabat-sahabatku tidak salah paham. Didengarkan ya, supaya tidak salah paham. Di Malaysia itu ada orang Jawa juga. Lalu apakah mereka salah ketika mereka melestarikan budayanya sendiri? Budaya adalah milik sebuah bangsa, bukan milik sebuah negara. Kalau dalam bahasa Melayu, bangsa ini berarti suku. Kalau dalam bahasa Indonesia kok sampai terbalik. Kalau dalam bahasa Indonesia, bangsa ini merupakan sebuah suku. Kalau dalam bahasa Melayu, merupakan sebutan bangsa. Jadi jelas ya untuk sahabat-sahabatku. Nah, kali ini saya juga akan menunjukkan video, salah satu video yang dimana ada sebuah pentas reok di Malaysia, dan di situ juga dihadiri oleh orang Indonesia. Jadi mungkin antar seni dua negara ya, antara Indonesia dan Malaysia melakukan pentas bersama. Jadi kita simak dan penjelasannya supaya para sahabat-sahabatku tidak salah paham. Sing Jawa kathah napa mboten? Ayo, marem tenan. Reok Ponorogo luar biasa. Ini di Malaysia. Sudah. Tidak ada yang namanya riak-riak kecil kemarin di media sosial, tidak ada. Sekarang sudah selesai. Kita khidmat, mari kita lestarikan bersama. Kami dari pemerintah Kabupaten Ponorogo menitipkan reok Ponorogo untuk dilestarikan di Malaysia. Kami tadi telah berkunjung ke Mbah Miskun, tokoh reok. Rupanya beliaunya siar reok sudah puluhan tahun yang lalu. 1928 reok sudah disiarkan di Malaysia. Kami nitip, reok adalah warisan budaya tak benda yang luhur. Selamat datang ke Legasi Indonesia ke Kampung Bugis. Alhamdulillah, salam persaudaraan, salam kemuafakatan Malaysia Indonesia. Ini akan kekal di sini ataupun 2 tahun lagi saya ini akan berpindah tangan. Tahniah sekali lagi, tahniah kepada yang terlibat.
Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, sampai kita berjumpa lagi. Meriah sekali. Makanan Jawa di Malaysia juga sangat populer. Tarian kuda lumping atau kuda kepang di Malaysia juga ada. Seperti ini juga ada di Malaysia. Bahkan kemarin kalau tak silap ya, dancer Malaysia membawa tarian kuda kepang itu juara 1 loh di pentas dunia. Lantas kenapa kita sibuk mengeklaim, tapi kenapa kita tidak mau melestarikan budaya tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga bisa dikenal di dunia? Bukan kita selalu sering klaim tapi tidak benar-benar menjaga warisan budaya tersebut. Kita lebih sering terpengaruh budaya barat, joget-joget tidak jelas ya kan. Setiap hari kemerdekaan ya kan, kita sudah berubah karnavalnya. Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun. Apabila ada kebudayaan yang hampir sama, makanan yang hampir sama, kita tak perlulah kecoh-kecoh klaim. Dulunya kan belum ada Indonesia dan Malaysia. Jadi mungkin kalau ada hal-hal yang sama, kita harus pelajari terlebih dahulu. Jangan langsung main marah-marah. Jangan langsung, wah ini klaim. Lama-lama nanti kita dijuluki kaki of king claim. Suka mengeklaim tapi tidak pernah mau merawat, menjaga, serta melestarikan, serta mempromosikan budaya kita sendiri. Kita lebih sibuk asik dengan budaya-budaya orang luar. Ini sangat disayangkan. Dan ini merupakan salah satu yang harus kita benahi di negara kita. Jangan sibuk klaim tapi perlu ada pembuktian. Kalau ada negara yang berjaya di dalam sebuah hal apapun, wajib kita contohi tanpa perlu, ya kan? Tanpa perlu kita, wah ini jangan-jangan seperti ini misinya, wah jangan-jangan seperti ini misinya. Kenapa kita selalu berpikiran buruk ya? Kenapa? Ini sangat disayangkan ya. Hal seperti ini sangat disayangkan. Harusnya kita sebagai orang Indonesia, kalau ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara tetangga kita sampai berjaya, kita harus mencontohinya dan harus mempelajarinya supaya kita sama-sama bisa berjaya. Begitu loh. Gara-gara film Ipin Upin kok malah dijadikan alasan katanya, wah film Ipin Upin ini propaganda. Astagfirullahaladzim. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjelaskan sahabat-sahabatku semua, dan tentunya semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Tetap salam serumpun. Jangan istilahnya kita selalu berkecoh-kecoh di media sosial ya kan, antara netizen Indonesia dan Malaysia. Kecoh-kecohnya tidak membawa manfaat, justru ujung-ujungnya saling berselisih, dan tentunya nanti ujung-ujungnya saling bergaduh di media sosial, nggak ada untungnya. Tetap salam serumpun, harus selalu rukun. Assalamualaikum.